Oke, jadi tadi bahasan yang tahun 571 sebetulnya ada lanjutannya, tidak selesai di situ. Jadi angka itu dalam Al-Quran itu adalah kompas. Jadi dia menunjukkan kita mengarahnya kemana. Oh, gitu. Ada arahnya dia. Jadi bukan hanya angka itu kemudian selesai pada bentuk nominal, tapi ada arah. Petunjuk gitu. Ada petunjuk dia, karena dia merupakan satu kompas. Ya. Nah, nanti kita lihat kemana sih sebenarnya angka 571 itu. Jadi ini sudah beda lagi kita bahasannya. Masih sebetulnya masih ini itu. satu rangkaian dengan Al-Fatihah tadi. Oh, masih di Al-Fatihah Ya. gitu. Oh, oke. Karena Al-Fatihah itu sebagai induk, maka dia bisa linknya kemana saja. Ya. Oh, Linknya. gitu. Jadi kalau bahasa sekarang link ya, networknya itu kemana saja. Ya. Nah, kalau kita lihat angka 571 atau 571 tadi, kita bisa melihat ada 5 surat, ya, 5 surat yang awalnya itu ayat-ayat mutasabihat. Itu misalnya kayak alif lam ro, alif lam mim, alif lam mim ro dan sebagainya. Nah, ini ada yang pertama ini ada 5 surat karena ini mengacu kepada angka 571. Ada 5 surat yang awalnya itu adalah huruf-huruf alif lam ro. Ini ada 5 surat. Ya. Yang pertama adalah surat ke-10. Surat ke-10 apa? Tahu nggak surat ke-10 apa? Nggak tahu. Nggak hafal ya? Nggak hafal. Yunus ya. Surat Yunus. ke-10 itu adalah surat Yunus. Oh, Yunus. Yunus. Ya. Surat Yunus. Nah, kemudian ini awalnya alif lam ro. Awal Nanti- surat. Iya, awal suratnya. Ya. Nah, Alif kemudian surat ke-11 itu suratnya adalah Hud. Lam. Hud. Surat Hud. Itu juga awalnya alif lam ro. Nah, kemudian surat 12 yaitu surat Yusuf. Ini juga alif lam ro. Nah, surat ke-13 ini bukan alif lam ro. Tapi ini awalnya alif lam mim ro, beda ya. Jadi ini yang surat ke-13 tidak masuk dalam kategori yang alif lam ro. Nah, baru surat ke-14 surat Ibrahim. Ini alif lam ro juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat Al-Hijr. Jadi surat-surat ini awalnya itu selalu alif lam ro, alif lam ro. Artinya apa sih alif lam ro? Nah, ini nanti ada rangkaiannya. Dijelasin ini. Ya, secara harfiah alif lam ro ini seperti juga alif lam mim. Tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Karena itu dinamakan sebagai ayat-ayat yang mutasabihat. Tapi kita akan melihat rangkaiannya akan kemana ini gitu ya. Nah, kemudian ini yang 5 nih. Nah, kemudian ada 7 surat. Ini yang awalnya ini Hamim. Hafal kali? Hamim. Kayak misalnya Hamim Ain Sin Qaf gitu. Ini awalnya selalu adalah Hamim. Nah, silakan nanti dicek di rumah masing-masing surat apa saja. Nah, PR tuh. Ya. Buat Jadi, sahabat JMN PR. jadi betul nanti Surat apa apakah aja. ini benar, maka saya akan kasih lihat clue-nya saja.
yaitu surat ke-40 sampai dengan surat ke-46. Silakan dicek di rumah masing-masing. Ini awalnya Hamim semuanya. Hamim. 7 surat. Ya. Ada surat Al-Mu'min, Fusilat, Asy-Syura, terus Az-Zukhruf dan seterusnya sampai surat ke-46. Iya. Ya. Nah, kemudian ada satu surat yang awalnya adalah Nun. Tahu nggak surat keberapa? Siapa? Al-Qalam. Oh, Surat oke. Al-Qalam, yaitu surat Al-Qalam. Surat keberapa? Kalau nomor suratnya nggak hafal. Nggak hafal. Nggak tahu. Bugi hafal nggak? Lupa. Surat ke-68. Ya, nanti bisa dicek. Ini awalnya Nun. Bunyi ayatnya hafal? Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Juru. Ya, Betul. kalau mewayastu. Ya, jadi itu bunyi awal dari surat Al-Qalam, Nun. Awalnya adalah. Nah, sekarang ini ada alif lam ra sebagai perwakilan dari angka 5 dan ada hamim sebagai perwakilan angka 7 dan nun sebagai perwakilan angka 1. Nah, kalau kita melihat angka 571 ini kan sebetulnya angka satuan. Ada angka 5, angka 7, angka 1. Tapi kalau kita menyebut 571 kan jadi bukan satuan lagi. Dia merupakan satu rangkaian. Kalau ini satuannya ada alif lam ra, hamim dan nun. Huruf-huruf tersebut kalau kita rangkai seperti 571, bukan 571, tapi 571, maka kita harus menggabungkan alif lam ra, hamim dan nun. Bunyinya jadi apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, sekarang gitu ya. ini kan dari angka 571. Ya. Apa ini Ar-Rahman? Maha pemberi artinya Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang. Penyayang dong. Maha penyayang. Iya, salah. Jadi Maha penyayang. Maha pengasih. artinya apa? Gabungkan Maha dengan yang pengasih. 571 ini. Artinya orang yang lahir tahun 571 adalah kekasih Allah. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kekasih, pengasih. Sudah Nah, tertulis. jadi jelas ya. Lahir 571 adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita juga ingin, kalau sebetulnya Allah sudah menjadi kekasih kita, cuman kadang manusia tidak merasa menjadi kekasihnya. Bagaimana caranya kita agar merasakan menjadi kekasihnya? Bacalah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Selama ini kan kita merasa ada sesuatu, Allah sayang nggak sama aku ya? Kok yang disebut-sebut kekasih Allah itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu karena beliau merasakan ada kehadiran. Iya. Kalau kita kan belum merasakan kehadiran, bukan tidak merasakan ya. Iya. Belum. Berarti kan akan merasakan. Kalau belum, kadang iya, kadang tidak. Karena apa? Kita jarang membaca Al-Quran. Coba kalau kita rutinitaskan baca Al-Quran. Rutinitas itu bahasa lainnya apa?
Iya, Kebiasaan. setiap every day, Biasakan. kebiasaan, Kebiasaan. Istiqomah. kebutuhan. Oh, Istiqomah. bahasa itunya. Kan istiqomah kan itu rutinitas yang Iya, terjaga. benar. Itu namanya istiqomah. Selalu. Kita itu selalu berpikir Always. terlalu jelimet. Iya. Jadi bahasa-bahasa yang biasa kita dengar lupa. Kan sebenarnya itu ya. Iya. Bukan istiqomah aja ke cewek ya. Istiqomah. Kalau Nah. ke cewek aja bisa istiqomah, kenapa baca Quran tidak? Pak. Pengen dianggap kasih Allah. gitu. Betul. Betul. Nah, gitu sekarang tuh begini. sobat. Ini tadi kan ada angka 13 yang tidak Iya. masuk karena di surat ke-13 itu surat Ar-Ra'd adalah alif lam mim Alif, ra. ada mimnya Ada ya. mimnya. Nah, surat Ar-Rahman ini ditempatkan di dalam surat ke-55. Jumlah ayatnya 78. Nanti bisa dicek ya. Apakah betul surat Ar-Rahman itu ayatnya 78. Ini alif lam ra ini gimana? Alif lam mim. Yang Yang- 13 ini. Ya ini mau Alif dijelaskan lam di sini. mim ro. Ya, ya. Ini mau dijelaskan di Mau sini. dijelaskan. Jadi surat Ar-Rahman itu bunyinya awal ayat pertama adalah Ar-Rahman, ayat kedua Alam Al-Qur'an. Alam Al-Quran, ayat ketiga Khalaqal Khalaqal Insan. Insan. Jadi ada Ar-Rahman manusia, Allah, kemudian Alam Al-Quran, Al-Qurannya, kemudian Khalaqal Khalaqal Insan, Insan. manusia. Manusia. Jadi tiga unsur itulah yang sebagai jembatan dialog kita kepada Allah, salah satunya adalah Membaca. Al-Quran Ya. atau membaca Baca Al-Quran. Amalkan Al-Qur'an. Amalkan Al-Quran, kita akan berdialog dengan Allah. Nah, persoalannya tadi di sini adalah angka 13-nya terlewati. Nah, mari kita lihat surat, karena di sini sudah ada angka, ini kan jumlah ayatnya nih, jumlah ayat, 78. jumlah ayat. Maka cobalah ini tempatkan angka ke-13 ini di sini. Jadi akan ketemu surat Ar-Rahman ayat Ayat 13. 13. Bisa Oh. dibuka bunyinya apa? Coba Tika kita Coba. lihat dulu. Buka. Kita Tapi buktikan. terjemahannya nggak ada ya ini. Nggak apa-apa. Nah, Ya. Surat 55, ke-55. ayat 13. ayat ke-13. Sahabat YMN di rumah juga lakukan hal yang sama. Buka Buka surat Ar-Rahman ayat ayat 13. 13. Bunyinya apa? Sok dibacain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Ini adalah konsep syukur sebenarnya. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kamu dustakan. Maka surat pertama di model kajian kita di awal Al-Fatihah awalnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah suatu konsep syukur sebenarnya. Maka kita kalau ditanya bagaimana kabarnya, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi satu ungkapan rasa syukur kita. Tetapi di surat Ar-Rahman ayat 13 kita ditegur. Kenapa kamu tidak pandai bersyukur, tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur dari apa yang Allah sudah berikan kepadamu? Yang menjadi pertanyaan kan begini sebenarnya, apa sih yang Allah tidak berikan, sesuatu yang kita butuhkan? Semuanya sudah diberikan. Sudah Tetapi ada. tidak semua yang kita inginkan Allah berikan. Tapi apa yang kita butuhkan Allah sudah kasih. Karena Allah Maha memberi. Pemberi. Tapi yang kita inginkan tidak semuanya kita kasih. Karena kita dianggap belum mampu, belum amanah. Sehingga jangan-jangan ini malah buat yang lain-lain. Kan gitu. Nah, maka ini adalah teguran untuk kita sebagai manusia. Berapa kali ayat ini diulang di dalam satu surat ini? 31. 31 kali kita ditegur. 31 kali dalam satu surat. Surat. Ya.
Nah, kalau ayat ini atau surat ini menegur kita, wa bi ayyi allahi rabbikuma tukadziban, nikmatku mana lagi yang telah kamu dustakan. Artinya kita ini sebagai manusia pada dasarnya tidak pandai bersyukur, bukan tidak bisa. Tidak pandai bersyukur, bisa kadang-kadang. Saya ambil contoh hal sederhana. Ketika kita senang atau berulang tahun misalnya, kenapa kita tidak melakukan satu sholat 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur? Tapi malah lempar-lemparan telur, Pesta. Artinya sebetulnya Tiup lilin. itu satu ungkapan yang berbeda ya. Bersenang-senang. Intinya ketika kita bersenang-senang, kita lupa sama Allah. Tapi ketika kita sedih, kita ingat sama Allah. Karena Allah punya menganggap kita sebagai kekasihnya, Allah takut. Ini orang nanti kalau saya kasih yang senang lupa kepadaku, maka aku kasih yang susah-susah terus agar dia tetap ingat kepadaku. Itu resikonya karena kita tidak terbiasa mengungkapkan rasa senang, rasa bahagia dengan ungkapan syukur. Jadi jangan salahkan Allah, kok saya dikasih susah-susah. Iya, kalau dikasih senang lupa sama Allah. Ajar dong. Iya. Kan kira-kira begitu ya. Nah, kamu bertanya nih, kan manusia juga ada ujian ya. Nah, perbedaannya ciri-ciri ujian dengan tidak pandai bersyukur, bagaimana perbedaannya? Kan gini, kan tadi kalimatnya manusia ini kalau dikasih senang terus akan lupa. Ya. Maka dikasih yang susah supaya ingat pada Allah. Ya. Tapi kan suka ada yang bicara ini ujian dari Allah, ini ujian dari Allah. Semua itu ujian. Iya. Senang pun ujian, bahagia pun ujian. Iya, tapi rata-rata ya suka bilang kalau lagi sedih, lagi susah, ini ujian dari Allah. Lagi musibah, ini ujian dari Allah. Padahal memang ujian dari Allah itu ada senang, ada susah gitu kan. Iya. Nah, ini gimana ini itu? Itu kan sudah terjawab tadi. Ujian dari Allah itu ada. Ibu ini nanya apa Ibu ini? Ya jelas ya pertanyaan. Ya intinya bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya adalah ujian. Jadi kalau ujian itu sifatnya positif ya, bukan cobaan. Kalau cobaan kayaknya konotasinya ya. Iya, ini cuman perbedaannya itu sama-sama kan sebenarnya. Gitu kan. Hanya konotasinya kalau cobaan itu sifatnya negatif. Orang itu suka bilangnya ini ujian dari Allah gitu kan. Padahal mungkin dia itu tidak pandai bersyukur, bisa. Nah Om, saya mau nanya begini Om. Maksudnya gitu. Ini kan alif lam ro gitu kan. Nah ini alif lam ro maksudnya sebagai apa gitu, teguran dari kenapa dibedain gitu. Ini alif kan yang tadi itu kan alif lam ro ini tadi ayat yang mutasabihat. Oh ya. Nah, totalnya yang awalnya alif lam ro itu ada 5. Ya. Tentang artinya apa? Enggak, maksudnya yang 13. Ayat 3 surat 13 ini kenapa beda gitu ya? Nah, ini mau dijelaskan lanjutannya. Oh, iya. Gitu. Nah, belum beres. Di dalam konteks inilah ayat yang ke-13 yang menjadi pertanyaan tadi sebetulnya kenapa sih yang ke-13? Maka ya kan soalnya ada satu idiom, ada satu kepercayaan di dalam masyarakat tertentu. Angka 13 itu sial katanya. Nah, itu dia. Maksudnya gitu, nah. Tapi apakah dibedakan? Apakah ini 13 sebagai angka sial? Kalau di dalam Islam ini adalah angka keberuntungan. Angka keberuntungan 13. Jadi jangan takut dengan angka ini. Iya. Karena justru angka inilah yang kita selalu mendapat teguran. Iya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa surat Ar-Rahman ayat 13 ini adalah tentang teguran kepada kita lantas harus bagaimana? Ya, lantas harus bagaimana? Maka yang harus kita lakukan sebetulnya adalah seperti tadi, istiqomahlah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Silakan sahabat JMN pelajari, renungkan,
mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai suatu bentuk pencerahan dari sisi yang berbeda yang selama ini mungkin kita sudah pelajari Al-Quran dari sisi tafsir, kemudian tajwid dan lain sebagainya. Itu pun sebetulnya dalam rangka memahami bentuk keindahan Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan karena hanya ingin beribadah kepada Allah. Jadi ini rangkaian ini adalah suatu rangkaian yang di luar kemampuan pikir manusia. Ini pasti bahwa ini adalah dari Allah. Semakin dalam kita akan semakin Takjub. Aku belum nangkap Om, ini 13 ini kesempurnaannya di mana gitu. Ya, nanti kita akan ure lanjutan dalam episode Oke, berikutnya. part berikutnya ya. Oke. Oke. Gitu ya. Iya. Betul, kalau begitu mah. Gimana Tika ini tanggapannya tentang uraian ini? Kalau saya sangat takjub sekali, ternyata semakin kita mengkaji Al-Quran, semakin bertambah wawasan kita dan semakin sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu dan semakin wah gitu. Betul, Subhanallah gitu. Iya. Ternyata Masya dari Allah. angka-angka pun tidak sembarangan gitu, Iya. memiliki makna-makna yang memang kalau misalnya kita pelajari terdapat hal-hal yang bisa membuat kita lebih dalam lagi dalam mengkaji Islam. Seperti yang di awal gitu kan, bahwa keterkaitan antara Al-Fatihah yaitu adalah kita mengenal seorang sosok Rasul yang mana itu adalah sosok yang Ar-Rahman, Ya. yang membuat kita pun ya harus mencontoh Rasul itu sendiri. Dan yang paling utama dari apa yang kita pelajari hari ini ya, supaya kita menjadi sosok yang Ar-Rahman ya kita pelajari Betul. Al-Quran dan istiqomah di dalamnya. Betul. Amin. Terima kasih. Baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Ingat. Ingat, sahabat teman, jangan lupa tetap baca Quran. 30 juz.